Faktor alam. 1. Hujan asam dan polusi udara. Partikel berbahaya dalam udara dapat larut dalam air hujan, mengubah pH air, dan mengurangi kualitasnya. 2. Erosi tanah. Erosi tanah membawa lumpur dan sedimen ke dalam sungai dan danau, menyebabkan kerusakan ekosistem air dan mengurangi kejernihan air. 3. Bakteri dan virus. Keberadaan bakteri dan virus dalam air dapat menyebabkan penyakit jika air tidak diolah dengan baik sebelum dikonsumsi. Faktor manusia. 1. Penggunaan bahan kimia berbahaya. Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian dan industri dapat mencemari air. 2. Pembuangan limbah secara sembarangan. Pembuangan limbah tanpa pengolahan dapat menyebabkan pencemaran air. 3. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Menggunakan pupuk dan pestisida yang berlebihan dapat mengubah kualitas air dan tanah. Dampak. 1. Perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola hujan, suhu air, dan kejernihan air, menyebabkan banjir dan kekeringan. 2. Gempa bumi dan gunung berapi. Bencana alam seperti gempa bumi dan gunung berapi dapat mencemari air dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Cara pencegahan. 1. Pemantauan real-time menggunakan teknologi untuk memantau kualitas air secara real-time untuk mendeteksi perubahan mendadak. 2. Deteksi dini pencemaran. Menggunakan sensor untuk mendeteksi dini pencemaran air akibat perubahan cuaca ekstrim atau banjir. 3. Pengelolaan limbah. Mengolah limbah sebelum dibuang untuk mengurangi pencemaran air. 4. Penggunaan sparring. Menggunakan sistem sparring untuk memantau kualitas air dan mengambil tindakan cepat untuk melindungi sumber air. Kesimpulan. Perubahan kualitas air disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan manusia. Faktor alam seperti hujan, asam, erosi tanah, dan bakteri virus dapat mempengaruhi kualitas air. Sementara itu, faktor manusia seperti penggunaan bahan kimia berbahaya, pembuangan limbah sembarangan, dan penggunaan pupuk pestisida berlebihan juga berkontribusi pada pencemaran air. Dampak dari perubahan kualitas air dapat berubah perubahan iklim, bencana alam, dan kerusakan ekosistem. Untuk mencegah perubahan kualitas air, penting untuk melakukan pemantauan real-time, pengolahan limbah, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi dini pencernaan. Dengan demikian, kita dapat melindungi sumber air dan menjaga kualitas untuk keberlangsungan hidup.